Halo, perkenalkan saya Lucia Stipan Rosahara dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya dengan NIM 203081015. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah konsep dan perancangan basis data, saya akan mempresentasikan rancangan database aplikasi pengajuan kerja profesi dalam bentuk ORM, kelas diagram, dan spesifikasi database. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan database yang sudah saya buat di PHP MyAdmin. Di sini saya memakai database AP yang berisi tabel aside, form, header footer, lowongan, nav, dan nav admin. Berikut adalah use case dari aplikasinya. Di sini terdapat dua aktor yaitu user dan admin. User dapat mengakses menu lowongan yang nantinya akan menampilkan tabel lowongan pekerjaan yang tersedia. Lalu juga user akan bisa mengakses menu mengisi form pengajuan kerja profesi. Berikutnya admin. Admin di sini dapat mengakses menu pengelolaan data lowongan. Admin dapat mengakses menu pengelolaan aside yang nantinya di sini itu aside akan menampilkan informasi terkait deadline pengisian form pengajuan kerja profesi. Admin juga dapat mengakses pengelolaan data mahasiswa dan admin juga bisa mengakses pengelolaan header dan footer. Lanjut, di sini ada spesifikasi use case. Di sini preconditionnya, user dan admin dapat mengakses aplikasi. Post conditionnya, permohonan kerja profesi berhasil disimpan di sistem. Admin berhasil mengelola berbagai elemen aplikasi seperti data lowongan, aside, header, footer, atau data mahasiswa. Dan semua perubahan atau tindakan yang dilakukan oleh admin maupun user akan tersimpan di sistem dan langsung dapat dilihat pada aplikasi. Sukses skenario-nya, user memilih menu lowongan, yaitu nanti sistem menampilkan tabel lowongan. User memilih menu form, sistem menampilkan form pengajuan kerja profesi, dan user mengisi form pengajuan kerja profesi. Ketika form sudah diisi, user klik submit, lalu sistem memeriksa dan menyimpan ke database. Lalu sistem menampilkan data mahasiswa terbaru di tabel admin. Admin memilih menu kelola data mahasiswa. Sistem menampilkan data mahasiswa yang telah mengajukan form pengajuan kerja profesi pada tabel data pengajuan KP mahasiswa. Admin dapat mengubah data mahasiswa dengan klik ubah pada kolom kelola. Sistem menampilkan form ubah data, admin mengisi form, lalu klik ubah, sistem menyimpan data ke database, serta sistem update data terbaru pada tabel data pengajuan KP mahasiswa. Admin dapat menghapus data mahasiswa dengan klik hapus pada kolom kelola. Sistem menyimpan data ke database, kemudian update data terbaru pada tabel data mahasiswa. Admin memilih menu kelola header footer. Sistem menampilkan form kelola header dan footer. Admin mengisi form, lalu sistem menyimpan data ke database, kemudian sistem menampilkan header dan footer terbaru pada tampilan pada halaman admin dan halaman user. Admin memilih menu kelola aside. Sistem menampilkan form kelola aside, admin mengisi form tambahan informasi, lalu sistem menyimpan data ke database, menampilkan data di tabel data pengumuman, serta sistem update tampilan pada bagian aside, admin, dan user. Admin dapat mengubah data dengan klik ubah pada kolom kelola, sistem menampilkan form ubah informasi, admin mengisi form, lalu klik ubah, sistem menyimpan data ke database, kemudian menampilkan data terbaru di tabel data pengumuman, serta sistem update pada tampilan bagian aside, admin, dan user. Admin dapat menghapus data mahasiswa dengan klik hapus pada kolom kelola, sistem menyimpan data ke database, kemudian sistem menghapus data pada tabel, serta menghapus data tampilan bagian aside, admin, dan user. Admin memilih menu lowongan. Sistem menampilkan form kelola lowongan. Admin mengisi form tambahan data lowongan, lalu sistem menyimpan data ke database, dan sistem menampilkan data di tabel daftar lowongan, serta sistem menampilkan pada menu lowongan di halaman user. Admin dapat mengubah data dengan klik ubah pada kolom kelola, sistem menampilkan form ubah lowongan, admin mengisi form lalu klik ubah, sistem menyimpan data ke database, kemudian menampilkan data terbaru di tabel daftar lowongan, serta sistem menampilkan data terbaru pada menu lowongan di halaman user. Admin dapat menghapus data mahasiswa dengan klik hapus pada kolom kelola, sistem menyimpan data ke database, kemudian sistem menghapus data pada tabel daftar lowongan, serta menghapus data pada menu lowongan di halaman user. Berikutnya di sini ada ORM. Eh, Tabel pertama itu ada form yang primary key-nya itu name.
karena eh, setiap mahasiswa itu memiliki NIM yang berbeda-beda. Di sini nama mahasiswa itu minimal satu karena nama itu bisa bisa ada yang sama. Lalu tahun akademiknya itu ada minimal dan maksimalnya itu satu. Prodi minimal maksimalnya satu. Nama perusahaan minimal satu karena nama perusahaan itu bisa diajukan lebih dari satu. Tapi alamat perusahaan itu minimal maksimal satu karena alamat dari nama perusahaan dari suatu perusahaan itu hanya satu. Sini ada tanggal pengajuan minimal satu, dosen PA-nya minimal maksimal satu. Selanjutnya ada tabel header footer. Di sini semuanya logo, slogan, alamat Twitter, FB, Instagram ini hanya bisa diinput minimal dan maksimal satu. Di sini primary key-nya itu adalah nama web, NM web. Terus selanjutnya ada tabel lowongan. Di sini primary key-nya ada ID lowongan. Di sini nama perusahaannya minimal satu, alamat perusahaannya itu minimal maksimal satu, dan lowongan tersedianya itu minimal satu, karena di setiap perusahaan itu bisa saja menyediakan atau membuka lowongan lebih dari satu. Terus di sini ada navigasi atau navigasi untuk user. Primary key-nya itu ID nav. Di sini list nav ini minimal satu karena di aplikasi pengajuan kerja profesi ini list navigasinya itu lebih dari satu. Berikutnya ada tabel aside. Di sini primary key-nya ID pengumuman. Pengumumannya itu bisa lebih dari satu. Selanjutnya ada tabel nav admin, nav underscore admin. Primary key-nya ID nav. Dan list nav ini sama kayak nav di user, minimal satu dan bisa diisi lebih dari satu listnya. Selanjutnya ada kelas diagram. Di sini kelasnya itu ada nav. Di nav ini primary key-nya ID nav dan ada list nav. Di sini metodenya itu adalah navigasi. Nav ini tuh untuk user, navigasi user. Relation-nya itu ke form untuk pengisi pengajuan form dan ke lowongan. Dan ada admin, primary key-nya itu ID nav, metodenya sebagai navigasi, relation-nya itu dia bisa ke ke class form, ke lowongan, header footer, dan assign. Di sini ada class form yang terdapat nama mahasiswa, NIM sebagai primary key, tahun akademik, prodi, nama perusahaan, alamat perusahaan, tanggal pengajuan, dosen PA. Metodenya ini untuk input, update, dan delete. Di sini ada kelas lowongan, ada ID lowongan sebagai primary key, nama perusahaan, alamat perusahaan, lowongan tersedia. Di sini metodenya itu input, update, dan delete. Lalu ada header, footer. Di sini ada logo, nama web sebagai primary key, slogan, alamat, Twitter, FB, dan Instagram. Di sini metodenya itu update. Dan ada aside, ada ID pengumuman sebagai primary key, dan pengumuman. Di sini metodenya itu input, update, dan delete. Lanjut ke spesifikasi database. Pertama, tabel form. Di sini ada nama mahasiswa, NIM, tahun akademik, prodi, nama perusahaan, alamat, tanggal pengajuan, dosen PA. Primary key-nya itu NIM. Panjang record dari semua values-nya ini ada 370 bytes. Dan tipe filenya ini file master karena menyimpan data inti atau permanen yang jarang berubah. Selanjutnya ada tabel lowongan. Isinya itu ada ID lowongan, nama perusahaan, alamat perusahaan, lowongan tersedia. Di sini panjang recordnya 607 bytes. Tipe filenya sama seperti tadi yaitu file master. Selanjutnya ada tabel nav.
Isinya itu ada ID nav dan list nav, primary key-nya ID nav, panjang recordnya 56 bytes. Tipe filenya itu file referensi karena menyimpan data yang digunakan sebagai daftar pilihan, yaitu navigasi. Lanjut ke nav admin, sama seperti nav user tadi, ada isinya ada ID nav, list nav, primary key-nya ID nav, panjang recordnya 56, tipe filenya sama yaitu file referensi karena untuk menyimpan data yang bisa dipilih. Selanjutnya ada file aside, isinya itu ada ID pengumuman dan pengumuman. Panjang recordnya 5 bytes, tipe filenya file transaksi karena menyimpan data yang sering diperbarui atau diubah. Lanjut ada header footer, tabel header footer. Di sini isinya ada logo, nama web, slogan, alamat, Twitter, FB, dan Instagram. Di sini primary key-nya nama web, panjang recordnya 304 bytes. Dan tipe filenya file master karena menyimpan data yang jarang diubah. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi pengajuan kerja profesi. Di sini ada header, footer, terus ada navigasi, site, dan ini ada formnya, terus ada navigasi lowongan, daftar lowongan pekerjaan yang tersedia. Lanjut ke halaman admin. Di sini ada navigasi call data mahasiswa yang berisi tabel mahasiswa yang telah mengisi form. Di sini bisa ubah dan hapus. Ada call header footer. Di sini hanya bisa mengubah, tidak bisa menambah. Call aside untuk mengisi informasi dan kelola lowongan untuk tambah data lowongan pekerjaan yang tersedia. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.